Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moza Fatimah Zahra. Saya akan menjelaskan tokoh psikologi yang bernama Alberto Assagioli. Alberto Assagioli lahir pada tanggal 27 Februari 1888 dan meninggal pada tanggal 23 Agustus 1974. Ia lahir dengan nama Roberto Marco Grego, putra Elena Caula dan Leone Greco. Namun ayah kandungnya meninggal ketika Assagioli berusia 2 tahun dan ibunya menikah lagi dengan Alessandro Immanuel Assagioli segera sesudahnya. Assagioli terpapar banyak outlet kreatif di usia muda, seperti seni dan musik, yang diyakini telah mengilhami karyanya di psikosintesis. Pada usia 18 tahun, ia telah belajar 8 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Italia, Inggris, Prancis, Rusia, Yunani, Latin, Jerman, dan Sanskerta. Pada usia ini, ia juga mulai melakukan perjalanan terutama ke Rusia, di mana ia belajar tentang sistem sosial dan politik. Tahun 1922, ia menikah dan mempunyai satu putra bernama Ilario Assagioli. Tahun 1940, ia ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah fasis Benito. Dia menganggap psikotesis adalah orientasi yang menggunakan orang secara keseluruhan, baik fisik, emosional, mental, maupun spiritual. Maksud spiritual adalah konotasi dogmatis atau agama, melainkan sebagai esensi ilahi dalam diri individu, sebagai pencipta dan aspek yang menyemangati hidup. Ia menganggap perlu untuk memasukkan dimensi spiritual dari pengalaman manusia, bentuk psikologi yang universal bagi seluruh orang. Konsep dasar psikologi transpersonal. Yang pertama, pengalaman puncak. Keadaan kesehatan psikologis yang optimal, tetapi ia merasa bahwa konotasi-konotasi keagamaan terlalu membatasi. Yang kedua, kesehatan optimal. Kesehatan jiwa bisa dilihat sebagai penanganan yang menandai dari tuntunan-tuntunan lingkungan dan pemecahan konflik-konflik pribadi. Yang ketiga, meditasi. Praktek untuk memusatkan atau menenangkan proses-proses mental dan menumpuk keadaan transpersonal. Yang keempat, spektrum perkembangan. Pandangan ini mengisyaratkan adanya tingkatan-tingkatan realitas dari tingkat material melalui tingkat yang berturutan. Cabang psikologi transpersonal. Yang pertama, kelompok mistis magis. Kesadaran transpersonal bersesuaian dengan kesadaran para dukun dan saman masa lalu. Yang kedua, psikofisiologis. Mempelajari keadaan fisik seseorang yang berada dalam keadaan transpersonal. Yang ketiga, ada transpersonalis modern. Kelompok ini menganjurkan penggunaan media untuk mencapai kesadaran transpersonal. Yang keempat, ada Interga, menerima konsep psikologi transpersonal dari aliran pramodern dan postmodern. Yang kedua, ada tokoh Viktor Frankl. Ia lahir pada tanggal 26 Maret 1905 di Wina, Austria. Frankl berasal dari keluarga Yahudi dan ayahnya adalah seorang stenografer parlementer yang menjadi menteri urusan sosial di negaranya. Ia tumbuh dalam keluarga yang stabil dan memiliki masa kecil yang bahagia, meskipun telah menjalani Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 hingga 1918. Frankl tertarik pada psikologi sejak usia yang sangat muda, dan meskipun pada awal dan di akhir karirnya ia memperoleh banyak prestasi. Dari 1942 hingga 1945, ia dipenjara di berbagai kamp konsentrasi Nazi, di mana ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Setelah pengalaman itu, ia menulis pada tahun 1945 buku yang terkenal itu Manusia Mencari Makna. Viktor Frankl, pada suatu hari sepulang dari katedral, Frankl mengunjungi ayahnya yang usianya sudah 80-an. Frankl melihat sebongkah batu yang belum lama dipungut ayahnya dari sebuah sinagog atau rumah ibadah agama Yahudi yang habis terbakar. Tiba-tiba ia melihat di antara puing-puing yang hancur berserakan itu ada sebongkah pecahan batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. The Ten Commandment, yang isinya muliakan ayah ibumu dan tinggallah di tanah air. Jadi peristiwa itu membuat Frankl untuk tinggal di kota Wina. Dalam kondisi penderitaan yang luar biasa, Frankl menyaksikan sekelompok sesama tahanan yang tingkah lakunya seperti babi. Mereka tidak dapat mengendalikan diri atas dorongan-dorongan dasar makan, minum, seksual, dan ketidakbersamaan hidup. Pada pihak lain,
terdapat sekelompok tahanan yang berlaku seperti saint atau orang suci. Mereka masih bersedia membantu sesama tahanan. Pendapat Frankl, menurut Frankl, makna hidup dapat ditemukan tidak hanya dalam keadaan normal dan menyenangkan, tetapi juga dalam penderitaan seperti dalam keadaan sakit, bersalah, dan kematian. Frankl mengingatkan mereka terhadap keluarga yang masih menanti di luar, jadi semacam mengingat adanya harapan dalam keputusan hikmah, di balik musibah dan adanya makna dalam penderitaan.